Yang tandanya dengan domah, di mana di situ yang pertama isim mufrad, yang kemarin kita sebutkan. Ya, Ya, isim. contohnya kitabun ini. Paham. Kemudian yang rofaknya juga masih domah ada jamak taksir. Bentuknya kutubun. Nah, ini pun kita juga harus bisa mengenal ya. Bisa membedakan ini apa namanya? Ini Ciri. kot atau ini jamak taksir ataupun yang lainnya kita harus juga tahu cirinya. Ciri. Bagian isim waktu itu juga harus dikenali ya, sehingga bisa menentukan tandanya. Oh, ini harusnya pakai domah misalkan gitu. Oke. Kemudian jamak muannas Balik. salim ya. Muannas salim juga sama muslimatun itu pakai domah. Tun. Oke. Terus satu lagi yaitu mamnu minas sarf atau gairu munsharif ya, yang mana dia apa namanya? Tidak Fat menerima. ya, Fatimatu madarisu. Nah, di situ pakai domah. Oke, pakai domah. Berikutnya yang kedua, yang menggunakan tanda alif. Ya, yang menggunakan tanda alif ini ada ya pada isim musanna. Sini isim yang bermakna dua. Ya, dua. Yang mananya dua ya, jumlahnya dua. Muslimani, muslimani. Muslimah ini. Ya, ini ya untuk yang ini dia apa namanya? Berarti dua. Dua. Oke, sebentar Ibu. Hmm. Nah, oke. Kemudian Wow. dengan wow, dengan wow Asma. Dah. ini ada pada satu asmaul khamsah ya, Asma. yang Izin itu yang sebentar ya lima. Ustaz, ada paket. Gimana Ibu? Izin sebentar Ustaz. Oh ya 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 ya. Asmaul khamsah abuka, akhuka ini ya yang khusus di zu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Itu Waalaikumsalam. menggunakan apa? Wow tandanya. Oke. Ngebuka. Kemudian jamak mudzakkar salim, muslimuna, solihuna. Di situ harus ada wawunya, mukminuna. Ya, disitulah wawunya menjadi tanda Rof. rofaknya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pada apa namanya? Tandanya adalah domah muqaddarah, nggak nampak ya, tandanya nggak muncul. Itu pada dua isim khusus nih sebenarnya. Dua isim khusus yaitu maksur sama mankus. Ya. Maksur itu yang terakhirannya alif lazimah. A dibacanya maksur A. Isa. Ya. Isa. Isa, Isa itu ya. Itu. Nah, adapun yang Mangkut. mankus itu yang ya lazimah I. Ya, al-hadi. Nah, di situ domahnya tidak tampak. Domahnya tidak tampak. Hanya tidak tampak. Iya, oke. Nah, ini sudah berkaitan dengan ini yang rofa. Rof. Oke. Sekarang kita mau pindah, Ibu. Ya. Masuk. Masih isim ya, Tat ya? Masih diisim, kita masih diisim. Tanda-tanda ikrob yang isim ya? Betul. Kita masih isim. Nah, saya pindah ya, Ibu. Ya, kok apa namanya? Nah, jadi masih tanda i'rab isim ya. Oke. Nah, ini. Berarti ini yang kelima nih, Tat. Dua. Oh, dua, Masuk. Ibu. Kita pindah-pindah Itu bahasan. Masuk. yang Oh, kelima, nggak ada kelima, ABC. Oke. ABC berarti baru Rof. satu. Tadi Rofa, sekarang Oke. Nasab. Ya, Ya. tanda i'rab Oh, oke, oke. isim ya. Ngurapnya kan empat. Yang Nomor dua, ibu-ibu, dua, udah betul. Nasab dijelaskan. ya. Mas. Nasab. Ini nomor Berarti yang dua. Rofa udah selesai ya Ustadz, sampai Rafa mankus selesai. ya. Tandanya itu saja, Selesai Ibu. ya. Kalau enggak, kalau hukum asalnya domah, ya. Kalau nggak ketemu domahnya, bisa jadi dia alif, bisa jadi waw, nah bisa jadi nggak nampak. Jadi ketemunya itu aja. Kalau ibu ketemu isim, ya kemudian harokat terakhirnya Doma. eh, domah, oh berarti ini rofa. Kalau dia Doma. pakai alif nun, musana, ya musana, oh ketemu nih musana pakai alif nun, oh ini berarti rofa, ya. Muslim. Ketemu jamak mudzakkar salim waw nun atau
ketemu asmaul khamsah pakai waw. Oh, berarti ini rofa. Tuh. Jadi kita melihat di apa namanya Tanda. tanda pada huruf pada baik harokat maupun huruf yang ada di situ. Baik. Nah, kita mulai di sini apa namanya tanda nasab. Ya, tanda nasab. Oke. Nah, tanda nasab nih yang pertama. Dilengkapin Ustaz. Gimana Ibu? Bahasanya dilengkapin lebih enak kalau tanda irob isim pada nasab. Oke, baik. Jadi dua ya berarti ini, dua di sini duanya. Iya, lebih enak, lebih lengkap. Nanti nanya lagi itu nasab apa marfu gitu. Oke, baik. Jadi Marfu udah selesai, sekarang kita ke nasab. saat nasab ya. Jadi tanda i'rab isim saat dia nasab. Oke. Yang pertama, nih. Yang pertama Ibu, tanda aslinya. Tanda aslinya ya, fathah. Ini fathah ini tanda asli ini. Kalau kemarin domah, dan ini fathah. Oke. Alif, bukan enggak alif ya. Oke. Tanda aslinya fathah ya. Oke, fathah. Nah, ini pada isim apa aja Ibu? Hmm? Ustaz aja sebutin. Oke. Kita mau belajar. Kalau ada saut-sautan malah liar nanti. Ustaz aja. Tanda-tanda apa? Nah, ini sama dengan yang kemarin sebenarnya. Isim mufrad. Iya, satu. Jadi yang satu ya. Nah, terdapat ya satu. Betul. Isim mufrad ya. Nah, ini Ibu tulisnya kayak yang kemarin aja ya. Kitabun ya, kemarin contohnya. Fathah itu asli. Nah, kita tulisnya berarti kita Ban. ban ya, ban. Baik, ya. Nih, saya kasih harokat dulu Ibu. Kita ban. Nah, ini ya. Nih. Jangan pedulikan tanwinnya, yang penting fathahnya. Oke. Jadi kalaupun alkitaba itu juga nasab. Masuk. Ya. Jadi pedulikan di fathahnya bukan di tanwinnya. Oh, jadi objek ya. Oh, kemarin kita pun, sekarang kita apa? Nah, di fathah nih. Jadi kalau ketemu isim yang dia berharokat fathah, nah Ibu bisa langsung golongkan. Di antaranya dia adalah nasab. Oke. Yo, kemarin selain isim mufrad ada apa lagi Ibu? Isim apa? Yang domah. Jamak taksir. Jamak Taksir. taksir. Jamak Taksir. taksir. Oke. Contohnya Kayaknya dumah. Bukan. Apa ya? kutubun. Fathah. Fathah. Ban. Kita ban gitu ya. Fathah. Kitaban. Kitaban. Kalau kemarin berarti sini kitaban. Kutuban, ya. Kemarin jadi jamak taksir kutuban. Taksir. Oh, Kutuban. Ya. bukan kitaban ya. Nah, kita bankan mufrad kemarin Ibu. Oh, mufrad. Mufrad sama mufrad. Kita bun. Oke. Tulisannya nyambung ya, Tat? Gimana Ibu? Tulisannya nyatu ya. Iyalah. Kutubun. Kutubun ya. Kutuban. Jadinya fathah ya. Kemarin kan kutubun. Rofa. Kutubun.
rofa ya. Ada Ya, kalau punya bun itu kutubun. rofa, bun. Kalau ban nasab. Oh iya. Ibu disimak dulu ya. Nanti kalau kembali mereview yang rofa apa kacau lagi nanti. Ibu disimak aja dulu. Ya. Nah, itu selalu fathah. Itu yang harus diutamakan dulu. Jadi jangan dirubah-rubah. Maksud saya Ya. itu jangan dikomen dengan kutubun, jangan. Nanti yang lain yang sedang menyimak, apalagi yang sedang tidak enak badan akan Tuban. masalah. Maka Ya. aja, mohon maaf, di-mute aja mic-nya. Ya. Oke. Hmm. Mana ya moodnya ya saya? Oke, baik. Tadi Karena Ustaz aja yang kalau mute, kalau Ustaz. ada letupan-letupan kata-kata dari ibu-ibu untuk tambahan kata kaji, itu menjadi bingung lagi kita. Padahal kita nasob, yang harus diingat adalah nasob selalu fathah. Akhirnya itu selalu. Jadi jangan diubah-ubah kepada rofa yang sebelumnya. Iya. Lanjut, Tat. Monggo di mute aja. Kalau tidak bisa nge-mute, mohon disimak dulu ya. Mohon maaf. Oke, baik Ibu. Nah, berikutnya yang ketiga, isim yang ketiga yang bertanda nasabnya dengan fathah adalah jamak muannasah salim. Ya, nih, ya. Misalkan di sini kemarin saya lupa. Mukminat misalkan Ibu ya. Mi na tan, ya. Nih. Oke, baik Ibu, sudah ini. Jadi ini 3 ya. Jadi yang kemarin itu tandanya ya dengan apa namanya? Domah ya, dengan domah itu mufrad, jamak taksir dan muannats salim. Nah, di sini dia juga tandanya apa? Dinasabnya menjadi fathah. Silakan ditulis dulu Ibu. Ya. Salah saya. Maaf Ibu. Yang ini ke ini saya. Tani. Tanah. Maaf. Ngomong lagi. Tani. Yang ini bukan muannats salim, makanya kok saya agak rancu. Salah. Ini ghairu munsharif. Baru mencari. Jadi yang ketiga, nah Gairun masjid. kemarin saya bilang mamnu minas sarf ya. Istilah yang kemarin saya tuliskan ghairu munsharif atau mamnu minas sarf Ibu? Maknum kayaknya deh. Maknum. Yang ditulis kemarin maklum min apa? Ya, Sob. Mamnu ya, mamnu Min minas sob. Minsop. sarf. Minsop. Oke. Harus sama Ustadz, nanti jangan dipindah-pindah bingung. Ya betul, makanya Karena saya begini Ustadz, kalau ada dua istilah, kita sepakat saja satu istilah. Karena nanti si Fulan ngomong marfu, si Fulan ngomong rofa, kan bingung lagi gitu. ya Ibu. Sama mamnu minasohnya juga satu aja, jangan ditambah lagi ghairu munsharif tadi. Ya, oke. Jadi Bahwa itu ada hal yang lain, sebutan dengan nama yang sama, itu sisi lain. Monggo silakan dalam pengertian masing-masing. Tetapi kita sepakat di kelas ini menggunakan mamnu minsoh dan rofa. ya mamnu minas sarf ya. Dan rofa, Ustadz. Biasanya tadi cuma ditambahin marfu lagi, jadi bingung gitu loh, Tat. Siap Ibu. Jadi rofa nasab ya. Ya, harus begitu. Karena belajar kan mungkin ada di tempat lain dan sebagainya. Nah, yang di tempat lain itu yang dimasukkan pada kelas yang sekarang kita belajar. Karena bagi orang yang tidak belajar di tempat lain kan tidak paham. Nanti bingung lagi gitu. Konsentrasinya kan banyak kepecah, maklum Ustadz ya, udah lansia. Aman Ibu.
Ini apa? Madarisa ya Ustaz. Madarisa, betul. Ya. Kenapa nggak tanwin Ibu? Karena mamnu minas sorf. Atau Fatimata kemarin ya. Makata. Ada Madarisa. Madarisa sekarang. Oke. Nah, ini untuk yang fathah. Nah, yang nggak ada di sini apa Ibu? Jamak muannasa salim. Ya. Jamak muannats salim, tanda nasabnya bukan fathah. Jadi dia keluar nih. Kalau kemarin barengan di apa namanya? Di domah ya, kemarin di domah rofaknya barengan. Nah, sekarang dia beda. Oke. Oke. Udah Ibu? Udah Ustadz. Oke. Sudah semuanya Ibu? Oke. Kalau ini sudah, jadi yang fathah. Nah, ini yang lagi-lagi Ibu. Nah, kalau kita bilang rumus misalkan dulu. Mungkin untuk mempermudah kita kadang bilang nasab itu fathah. Nah, sebenarnya fathah itu salah satu tanda nasab. Salah satunya ya. Karena dia hanya mewakili untuk tiga jenis kata, tiga jenis isim. Yang tandanya nasabnya fathah adalah satu isim mufrad, dua jamak taksir, tiga isim mamnu minas sorf. Itu tanda nasabnya pakai fathah. Nih, Saya coba ada. ulang lagi Ustadz. Oke. Ustadz mengatakan bahwa nasab tidak selalu fathah. Mm-mm. Jadi yang fathah hanya Nah, 3 poin ini. betul. Bentar saya catat dulu. Ya, silakan. Jadi tadi ya, atau kadang kan bilang nasab fathah. Nah, itu tanda aslinya betul, tapi tidak selalu nantinya dia akan fathah. Oh, maaf Ustaz. Minta tolong Mm-mm. diringkas jadi gimana Ustaz keterangannya, kesimpulannya gitu loh Ustaz. Tidak Oke. selalu fathah gimana? Ya, Tidak jadi asal. sebenarnya mudahnya begini. Fathah Ibu, fathah itu salah satu tanda nasab. Ya, fathah itu salah satu tanda nasab. Ya, makanya tidak semua isim nasab itu dengan fathah. Tidak semua isim nasab tandanya fathah. Nih, karena kita akan masuk yang kedua. Tanda nasab yang kedua. Yang B berarti ya, Tat. Ya, B. Ya, yaitu huruf ya. Nih. Jangan ujuk-ujuk ya gitu, Tat. Dikasih kata-kata yang lebih apa tuh? Kata-kata terdapat yang kalau akan tadi tanda ihrob isim Ya, saat nasab adalah fathah. Hmm. Terus yang kedua, ya, Huruf ya, ya langsung huruf ya gitu. Nah, gitu. Iya, nah. ya. ya ya. Nih, Dapat Pak. nih terdapat pada satu Jamak mudzakkar salim. Sana mudzakkar. Isim musanna. ya. Saya kasih contoh yang agak ringkas ya Bu. Kenapa kemarin nggak kasih ini aja? Kitab misalkan.
Oke, Isim musanna. kita Akan dua. Kitabani. kita Kitabani. 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 kita baini. Oh, baini. Kita Kitabani. baik. Kita baik nih. Ini. Nah, di sini tanda ya-nya kita baini. Nah, ya-nya di sini sebagai tanda daripada isim tanda daripada nasobnya. Oke. Ini. Untuk kita ini contoh. Mm-mm. Jamak mudzakkar salim. Oke. Boleh saya potong untuk tanya, Tat? Silakan. Tadi kan Ustadz mengatakan bahwa salah satu tanda daripada nasab adalah huruf fathah. Betul ya? Yang pertama harokat fathah. Ya, salah satu kan. Oke. Kalau pengertian bahwa tanda nasab itu selalu fathah itu kan tidak. Mm-mm. Bahwa fathah itu salah satu. Mm. Pertanyaan saya adalah ketika memberikan huruf ya terdapat pada bawah ini salah satunya isim musanna Mm. adalah jadi ya itu salah satu daripada tanda yang apa namanya Nasab. irob yang nasab itu adalah ya kan. Betul. Nah, salah satunya adalah isim musanna. Mm. Contohnya kita baini. Betul. Nah, yang menunjukkan irobnya itu kan ya-nya ya, Ya. bukan fathah. Di belakangnya adalah kasroh. Mm-mm. Nah, apakah ini tanda yang selain fathah? Betul. Nah, berarti kita sekarang membahas sudah termasuk tanda-tanda nasab yang selain fathah. Di poin kedua ini. Di Iya, poin betul B. sekali. Betul? Betul. Nah, berarti saya minta bahasanya lebih jelas, Tat. Jadi kalau iya, berarti diikuti dengan kasro misalkan begitu. Jadi apakah iya selalu dengan kasro? Apakah nanti ada ulasan lain? Oke. Yang pertama, Poin-poinnya itu yang sistematis supaya urutannya kita jelas. baik Itu Ibu. Ustaz. Oke. Pertama ini agak flash ya, flashbacknya. Ketika kita tahu musana Ibu, musana kan selalu ekornya ni kasroh. Nah, Oke. Yang menjadi musana itu bingung atau yang menjadi jenis musana itu kan dua. Kalau nggak dibaca muslimani pakai alif, muslimaini pakai ya. jadi kepada hukum dasar ya. Ya, jadi kembali ke musananya. Jadi kalau kita sudah kenal di musana, nunnya pasti kasroh. Nah, nunnya pasti kasroh. Tinggal ini pakai alif atau pakai ya. Nah, tinggal itu. Iya, iya. Itu. Ya. Nunnya pakai alif atau ya. Iya. Betul, pakai alif atau ya. Nah, ini juga sama nih. Kalau yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Nah, mudzakkar salim juga sama ya. Kalau kita ingat mudzakkar salim, jenisnya itu cuma misal kalau enggak mu'minuna, mu'minina. Polanya dengan itu. Nah, nun terakhirnya untuk yang jamak mudzakkar salim, ini apa? Dia akan selalu fathah. Ntar mana nih saya cari mu di hamzah. Ya, mu. Yang pasti kasro itu yang isim Ya, jadi untuk yang, nah ini perbedaannya untuk nanya ya. Kalau nanya dia kasroh, nah di situ musana. Kalau nanya dia fathah, dia jamak mudzakkar salim itu. Dan harokat sebelumnya, ini perbandingannya.
Ya. Perbandingan antara musana dengan jamak mudzakkar salim, perbandingannya. Kalau musana, nih, dia fathah ya, sebelum ya-nya fathah. Kalau untuk mudzakkar salim, sebelum ya-nya dia kasroh. Si mangkus. Ini Ah, sudah beda lagi Simonkus ya. Oke. Nah, ini untuk yang tanda i'rab nasobnya pakai ya nih. Jadi pada dua kata ya, pada jenis musanna sama jenis jamak mudzakkar salim. Salim. Musanna yang dua. Isim musanna. ini Dan kembali ke apa namanya? Ciri ya. Kalau ciri kita bilang ciri musanna atau cara bikin musanna itu kan diambil dari apa? Isim mufradnya tambahkan alif nun atau ya nun. Nah, itu untuk musanna tuh. Ini main. Tolong ditulis tadi, dikasih contoh terus perubahannya. Di tasrif ya bilang. Oke. Ini nanti kalau di sini nggak tambah bingung, Ibu. Di kesempatan lain maksudnya. Oke, baik. Ya, Enggak. di samping sini. Ya, Ya, ini di luar i'rab ya, maksudnya. iya, di luar i'rab. Oke, di luar i'rab ya. Di mana kan ini hanya ini aja ya. Untuk musanna rumusnya tuh. Musana. Ya. Nih, rumus musanna ya. Musanna. Saya tulis bawahnya ya. Itu aduh nggak bisa digeser ini Ustaz. Gimana sih? mufrad Oh, ada. plus Ya dan nun. mufrad plus saya pakai tulisan aja ya. Alif Ditambah di Arab lagi. nggak ke anggun. Alif nun Lagi atau ya nun. Oke. Kelihatan nih, Bu. Yes. Tuh, kok hilang? alif nun. Kok alif sama nun maksudnya? Ya alif nun kan. Kok nggak bisa ya? Ain itu kan muslimani itu kan. Bisa ditulis Arabnya Ustadz, perubahannya? Ya, contohnya. Nun sama ya nun. Ya, ini rumusnya nih. Nah, misalnya mu'minatun tadi. Jadi mufrad dulu ya. Ya, jadi mufrad dulu. Mukmin, misalkan ya. Mukmin. Nih, kasroh lagi. Aslinya kan mukminun. Ya, plus. Ya. Mukminun plus a. Ya. Ininya kasroh. Ya. Atau ini salah. Atau Nun ya nun. ya, ya. Ya-nya sukun ya. Maksudnya Nih, Kasroh. Ya. Nih. itu yang mana alifnya? Nih sama dengan nih. Kalau mau saya sama dengan Ibu. Mau Itu alifnya in ya. mana Ibu? Itu yang alif sama nin apa itu? Emat apa itu? Alif Ini. itu. Alif. Nih. Ini kok Ini. ada itunya, ada alifnya itu apa? Panjang. Strip Ibu. Oh alah. Jadi apa gimana? Serif garis miring maksudnya itu. Garis miring betul. Oh lah kayak alif kok Tat. Saya kasih spasi. Nah, Saya nggak bisa geser sih itunya. Nunnya sendiri itu. alif nun. Oh lah iya pasalnya sih alif nun. Ini kan Ya, alif nun ini sama Bu. nun sama garis miring ya sama nun gitu kan. Betul. Nah, betul.
Ustadz nulis di mana sih? Kok saya nggak Coba bisa itu lihat ya? kalau apa mim mim sama dengan, nah lengkap dulu deh Tata. Saya jadi nulisnya jadi keder ini. Gimana Ibu? Sama Tulis dengan dilengkapin dulu. Ya, Ini Itu kan sama rumus dengan alif nun kan? atau ya nun plus ya. nun. Itu maksudnya gimana? Hah? Ini kan rumusnya Ibu. Maksudnya mu di sini menunjukkan itu mufrad begitu. Yang mukmin ini kan mufrad. Hmm? Iya terus Jadi ini rumusnya musana kan mufrad plus alif nun atau ya nun. ya terus mimnya yang mu itu. Nah, ini belum selesai ya. Oh lah iya makanya selesaikan dulu tat biar enak nyatetnya biar enak saya jadi nggak berubah-berubah ini kan gesernya ke kanan kiri kalau usah tinggal geser kita dihapus. Iya, Ibu. Ya. Nih. Nah, Min. jadi Oh, ini tambahannya yang tinggal mufrad tambahkan aja mukmina nih. alif nun. Oh, alif sama nun. Salah nih. Satu nulis lengkap dulu deh dilengkapin dulu baru menerangkan deh jadi nggak apa yang nyatanya jadi enak. Ya, ini saya Ustaz. Tambah ini. Contoh yang mufrad. Oke, silakan Ibu. Udah fix ini. Ya, Terus sama dengan Jadi gimana ya? Rumus musana adalah mufrad plus alif nun atau nun. Jadi kalau di dalam kalimat mukminun alif nunnya ani atau yani ini jadi di kalimatnya mukminani mukmina ini gitu. Mina ya. ini. Mukmina ini. Ya, mukmina. Jadi pola itu Bu, di pola apa nama itu Bu? Polanya iya itu gitu. fa'il, di fa'il. Dipanggil, Ibu dipanggil lihat deh. Iya, jadi gitu. Jadi ditambahin ini kan. Ada move ilaini. Jadi namanya kan mukminun plus ini gitu. Minani. mufilun mufilan. Mufrodnya di sini mukminun kan? Ya, mukminun mufradnya Ibu betul. Iya, mufminun. Jadi mufrod plus ini atau ini jadi mukminani mukminaini gitu. Jadi yang alif nunnya ya nunnya ini mufid sama Milani. maksud. Kan yang ini tambahannya alif sama nun, yang bawahnya tambahannya ya sama nun. Ya gitu ya, Ustaz. Ya tetap. Sudah Ibu? Belum Ustaz. Oh ya, silakan. Nun Sama nun. Terus Fa'il 2 ya. mukminani Nih, Fa'il 2. ya
Ya. Oke. Hmm. Udah Ustaz. Sudah semuanya Ibu? Ustaz, maaf Ustaz, saya ngambil inian sendiri dulu. Benar nggak Ustaz? Jadi mufrodnya itu kan mu'minun, Mm-mm. jadinya kan ditambah alif ni atau ya ni gitu gitu. Terus kesimpulannya yang mufrod itu yang alif nun itu contohnya jadi mu'minani, kemudian Mm-mm. ya nunnya itu yang mu'minaini gitu Ustaz. Betul, betul sekali. Jadi ada dua ya. Ya. Sudah Ibu sampai sini? Nah, Udah Oh, Ustaz. ini kasrohnya belum. Sudah semuanya? dah. Oke. Nah, yang mukminani kemarin Ibu, yang mukminani ini kondisi rofa. Alif. Hmm. Pak, Mu'minan. Mukminani kondisinya Rofa. Mm-mm. Yang masih yang rumus itu. Rofa yang alif ya? Iya, kemarin kan rofa Ibu. Rofa tuh yang Yang kemarin kita tandanya alif kan mukminani di sini. Iya. muslimani, muslimani kan? Nah, muslimani, mukminani kan di situ sama nih ya. Jadi kondisi dengan alif, inilah kondisi dia sedang rofa. Isi musanna kan? Ada alifnya. Iya, isi musananya iya sama dengan rofa. Jadi rofa dan nasob pada rumus musanna adalah sama. Enggak Ibu, sebentar. Nah, di sini ya. Nah, Bukan jadi yang ya, gitu. makanya ini rumus umumnya. Rumus Oh, umum musanna itu ditambah alif nun atau ya nun. iya, iya. Nah, disinilah perbedaan kapan menggunakan alif nun, kapan menggunakan ya nun. Ya. Kalau dia posisinya menggunakan alif nun, mukminani kayak kemarin muslimani, Hmm. berarti dia sedang di posisi rofa. Ya. Kalau musanna yang pakai alif nun itu adalah di posisi rofa jadinya. Betul. Nah, itu yang kemarin sudah kita contohkan. Pada ya nih. Ya. Nah, adapun pembahasan sekarang tanda malah turun. Yang pembahasan sekarang di apa namanya? Nasab ya. Di antaranya tadi disebutkan ya, tanda i'rab isim saat nasab adalah dengan huruf ya. Terdapat pada isim musanna. Nah, contoh di sini berarti yang mu'minaini. Ya-nya. Oh, iya, karena ini Ya. ya-nya, ya betul. Jadi mu'minaini, Iya betul. nah mu'minaini di situ kondisi nasab. Hmm. Ya, mu'minaini nasab, tapi kita nggak bilang fathah tandanya karena nggak ada fathah di situ. Ya, Ya. ya tandanya berubah. Nah, tandanya tidak menggunakan fathah tapi menggunakan ya. Tapi tetap dibilang nasab. Oke. Nah, begitupun jamak mudzakkar salim ya, Ibu. Muslimin. Ya. Muslim. Untuk mudzakkar salim juga sama ya. Rumusnya mudzakkar salim itu ya kalau kita tulis di sini berarti mufrad plus waw nun atau ya nun. Waw nun di rofa. Nah, itu. Ya. Adapun yang kok malah turun nih. Adapun yang Mana sih? Hah? belum ditulis kok. apa Ibu? Belum ditulis. Belum ditulis. Oke, perlu ditulis Ibu. Yang ini sama ya. Gue kasih kopi aja. Nah, Oh, Ya. ini ya. Nah, mudzakkar salim ya.
Kersalim. Itu gimana lagi nih? Gimana? Nah, Rumus muzakat salim. mufrad plus wow, Muzakkar nun atau ya nun. Oke. Jadi di sini wow, nah ya, nun. Nah, nunnya di sini fathah ya. muslim. Minani. Nah, Hmm? menjadi Muslim. Dia nah, nas. mau kata apapun ya, mau kata apapun Ibu, Hmm. bentuknya akan sama. Lah, Nah, kok gini? Nah, kok hilang Ustaz? bentar Ibu, ada yang mencet di situ punya Ibu. Oke. Mufrad. Nah, Ini ada yang pindahin lagi kan? udah rumus muzakkar salim mufrad mau nun sama ya nun lalu nun Mufrad. nun ya nun Tambah dari nun atau yan. nuna Mu'minuna. Nah, ini ya. mu'minuna Ini udah fix, Ustaz. Ntar ini Bu, tinggal harokannya doang. Nun. mu'minuna Yang mana nih yang muzakkar salimnya udah bener nih ya. Ya, mu'minina. nun Dah. pakai waw ya mu'minunya pakai waw ya Ya. kan pakai nah sama Ah, digeser lagi, Ustaz. Bukan itu ya. Bisa. Oke. Nah, ini. nah Mukminun. Min ditambah mu'minina mu'minina nunnya fathah. Sama Nunnya ya. fathah. Kalau yang itu kan yang isim ya, kasroh nunnya ya, Ustaz. Sana kasroh, betul. Ya. Muslimuna muslimun muslimin muslimun muslimin muslim Sama ya, ini nasab iya, Pak dua nih, Pak dua. Perempuan. bapak Ini nah iman wow sama ini. Ya. salim iman salim ini manis Yang isim sana Sudah Ibu? Sebelum Ustaz, bentar Ustaz, salah. Oke, silakan. Ustaz nunggu ibu-ibu boleh tanya nggak? Silakan. Yang gini tadi kan, rumus musana yang ada kondisi nasab maksudnya gimana ya? Tadi Maksudnya Ibu? kan
Ustaz tadi bilang dengan kondisi ada nasab gitu. Hmm. Saya nanya nih bingung, tulisannya saya nasab doang tapi belum ngerti yang nasab, yang kondisi nasab yang di rumus isim musana. Oke, yang musana. Ah, Oke. Ibu kemarin untuk yang rofa dulu Ibu nih, Ibu ya. Untuk rofa kemarin tandanya apa? Alif. alif, alif. Tandanya alif ya. Nah, berarti di musana nih kalau saya coret nih ya, yang mukminani ini rofa. Ada alifnya. Jadi musana pas rofa itu harusnya yang dibaca pakainya alif mukminani. Ya, Rofa. Itu rofa. Jadi kalau ketemu kata di ayat misalkan mukminani rojulani pakai alif 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 untuk musananya, oke. Berarti itu apa? Itu kondisinya rofa. ah, Oke. Nah, kemudian yang sekarang untuk yang nasob. Nah, yang nasob pakainya tandanya adalah ya. Berarti untuk kata ini adalah mukminaini. oh iya, ketinggalan saya tuh yang ropaknya. Ya, Ya, jadi betul. ah, Jadi kalau ketemu kata di ayat ataupun baca bahasa Arab, mukminaini, kitabaini, muslimaini yang pakainya maini itu, maka oh berarti di situ musananya sedang nasob. kondisi begitu ya, kondisi nasab ya. Ya, jadi karena pilihannya ini pilihan kalau yang lainnya kan kalau harokat kan sebenarnya pilihannya 3 ya. Harokat kan domah, fathah, Rumah baru kasroh. Harokat kan itu. Nah, kalau nggak domah ya fathah, kalau nggak ya kasroh kan gitu. Jadi pilihannya 3. Kalau kalau musana ini kan cuma pilihannya 2. Kalau nggak bilang mukminani pakai alif ya mukminai ini pakai ya. Nah, tinggal dipilah saja. Yang pakai alif adalah kondisi rofa. Mukminani rofa. Oh, berarti yang pakai ya mukmina ini adalah nasob. Ya, oke. Terima kasih. Baik, yang mudzakkar salim sudah Ibu? Dah. Ya. Baik. Yang mudzakkar salim ya, rumusnya sama mukminun ini mufradnya. Iya. Ya. Kemudian untuk menjadikan mudzakkar salim, maka rumusnya harus ditambahkan ya dari mufrad tambahkan wawunun atau ya nun. Nah, bedanya dengan musana adalah nunnya kalau musana kasroh selalu kasroh, untuk mudzakkar salim selalu fathah. Maka jadinya yang ditambahin wawunun menjadi mu'minuna. Nah, ini tambahannya Mina, ya. Oke. Yang tambahannya ya nun menjadi mu'minina dengan ya nun. Nah, Mina. Mu'minuna. betul. Dan kaitannya dengan yang kemarin, yang tanda waw ini sudah diambil kondisi rofa. Ya, sudah rofa. Mu'minuna dengan tanda waw ini rofa. Berarti untuk nasab adalah mu'midina. Tandanya ya. Nasab. Ya, nasab. Jadi ini tanda kalau kita ketemu kalimat jamak mudzakkar salim dengan ya dan nun, contohnya mukminina, oh berarti ini kondisi nasabnya. Oh, wawunya tuh udah diambil oleh rofa. Ya, wawunya itu tanda rofa. Muslimuna. Emang agak rumit. Oke. Sudah Ibu? Jadi agak kebalik-balik ya kita tuh ya jadinya. Sini ke sana. Pokoknya Ibu. Rofa pakai nasab pakai ya. Bener-bener harus hafal tuh, harus tahu banget. Ya, betul. Makanya satu sisi istilah, cirinya, contohnya, nah itu. Iya. Ngebingungin bahasa Arabnya. Sama-sama. Ada baiknya Ustadz, ini Nyun Sewu agak menggurui sedikit Ustadz. Ya Ibu. Karena kan ini kan sebetulnya
sudah dikenalkan ya, mau yang Muzakkar Salim dan sebagainya tadi, yang musanah tanda-tandanya kan sebetulnya sudah diulang-ulang juga gitu ya. Mm-mm. Tapi kan ketika kita menemukan suatu kalimat dan sebagainya seperti sekarang juga mengulang, itu kan tetap ada kebingungan. Mm-mm. Jadi kalau saya usul gitu ya, kalau Ustadz tidak keberatan, alangkah baiknya setiap kasus dalam menjelaskan suatu item itu diberikan beberapa contoh gitu, Tat. Jadi tidak hanya mukminan atau mukminin, banyak hal gitu. Jadi supaya hafal minimal misalkan lima atau jadi Ustadz memberikan satu contoh kata, kemudian ibu-ibu yang mentasri sendiri begitu PR-nya itu. Oke. Jadi itu menurut saya mungkin agak lebih melekat dibandingkan sekedar lewat ya. Makanya saya ingin mengatakan kepada Ustadz bahwa setiap pelajaran yang sudah diberikan sebelum memulai pelajaran baru sebaiknya mengulang. Seperti Ustadz memberikan selama ini adalah murojaah tentang dibagi dan sebagainya yang seperti itu. Jadi hal yang seperti ini menurut saya lebih kompleks karena lebih menyentuh pada susunan kalimat kan begitu. Ini kan ujungnya nanti kita kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah kan ke sana tadi ya kalau untuk diuraikan. Betul? Oke. Baik-baik, Ibu. Jadi Nggak harus jumlah ismiyah, Ibu. Semua jumlah bisa. iya, istilah yang kita kenalkan dua kata tersebut ya istilah itu gitu. Ya, tentunya semua kalimat. Jadi Ya. kalau Ustadz memberikan PR dari satu-satu ini mungkin lebih melekat. Tidak usah banyak sih. Jadi misalkan satu kalimat tadi Ustadz memberikan satu gitu ya, ibu-ibu yang ini sendiri mentarasif sendiri. Mungkin begitu. Karena ya tadi mengulang dengan kata-kata itu agak keblibet begitu. Oke, baik, Ibu. Ya, oke. Sebenarnya kalau ngeh ya, Ibu, pas kita pola fa'il, Ya, nah, pola itu sudah mewakili ini. ya. Tetapi kan jarang. Selama ini kan kita lebih ke fokus jumlah apa ini, domirnya apa, katakan gitu lebih ke sana. Itu kan ibu-ibu mungkin sekarang sudah agak paham kan. Oke. Tetapi ketika menyentuh fa'il, bingung kan, Nah, jarang disentuh gitu loh, Tat. maksud saya di pola fa'il, Ibu. Fa'il, fa'ilani, fa'ilaini. Iya, makanya di pola fa'il ya, paham. Maksud saya ketika mengurai pada suatu kalimat atau jumlah, fa'ilnya jarang kesentuh gitu. Jarang ada bagaimana yang lebih familiar kalau yang saya ikuti selama ini kan lebih kepada khobar, mubtada, domir Oke. dan sebagainya gitu. Jadi fa'ilnya itu agak jarang di ini sehingga ya tadi lupa. Nah, Yang intinya di mubtada. fa'il yang saya maksud di sini bukan fa'il dalam jabatannya, Ibu. Dalam apa dong? Polanya, pola fa'il, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina. Iya, tetapi ketika dia masuk pada jumlah tetap fa'il kan? Dia secara jumlah dia bisa jadi maf'ul, bisa jadi yang lain. Jadi lebih ke pola, maksudnya gini. Rumus musana ini kan tambah alif nun dan ya nun. Nah, ini kan setiap kita mengucapkan pola fa'il 1 dan 2 itu kan sudah masuk sebenarnya. Ya. 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 Yang di fa'il 2 juga sama, misalkan muf'il, muf'ilani, ini kan musana. Muf'ilain, ini juga musana. Ya. Muf'ilun, muf'ilin, ini jamak mudzakkar salimnya. Salim. Jadi yang kita ulang di pola fa'il 1 2 itu sebenarnya sudah include di musana, mudzakkar salim termasuk muannats salim. Iya, saya paham itu. Maksud saya ketika menguraikan pada suatu kalimat, misalkan nanti katakanlah mungkin katakanlah surat Al-Baqarah ayat 1 gitu. Nah, dalam ayat itu kan tidak semuanya ada fa'il. Ketika menguraikan itu loh, Tat. Menguraikan, kita kan suka menguraikan tuh setelah itu kan menafsirkan untuk gitu. Nah, itu jarang ketemu seperti ini sehingga lebih sering kan ketemu fiilnya apa, domirnya apa,
gitu. Kemudian apakah ini huruf, apakah isim, kan gitu. Itu yang lebih familiar ke telinga ya. Tapi ketika mungkin ketemu, tapi maksudnya jarang gitu. Ketemu di pola fa'il atau di Saya fa'il saya sebagai subjek. tidak bicara pola, Ustadz. Saya Oke. tidak paham ini pola, tapi Hmm. saya tidak bicara pola. Saya bicara pola fa'il ini ketika kita mengurai pada suatu ayat jarang ketemu gitu loh, sehingga tidak familiar dibandingkan kalau kita ini isim mausul, nida dan sebagainya. Ini lebih fair, lebih banyak gitu loh, lebih. Jadi makanya saya tadi ada usulan untuk kalimat yang banyak mengandung fa'ilnya itu diberikan suatu latihan sehingga ketika ketemu ayat itu sudah agak familiar dibanding yang tadi. Kita selama ini sudah mengurai kan sampai ketemu surat apa ini kan sebenarnya udah. Tapi ketika ketemu pola fa'il kan jarang. Itu kalau dari saya ya, nggak tahu dari yang lain. Baik. Oke, nggak apa-apa. Kita selesaiin dulu ini, Bu. Nanti habis ini, karena ini ada pola fa'il, ada jabatan fa'il ya. Iya, makanya kan itu maksud saya itu gitu loh, Tat. Jadi ya karena emang sebetulnya kuncinya murojaah sih. Memang kalau kita malas murojaah dari awal memang susah. Numpuk Ibu. Iya, jadi numpuk gitu loh. Itu aja. Nah, maksud saya ingin membantu. Saya bukan ahli dan juga menghafal tidak gitu ya. Berusaha untuk iya. Tadi gitu loh. Tapi bentuknya satu persatu. Ya, betul. Itu aja sih, monggo aja diolahnya bagaimana. Ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau sudah mengenal ini mau nggak mau ya, nanti ketika ibu apa tadi ibu bilang mengurai ya, ketika mengurai. Nah, tasrif kan gitu bahasanya, kerennya kan tasrif. betul ya. Jadi menasrifnya i'rab namanya ibu. Ya, mengirob, sorry ya, mengirobnya itu kan sebetulnya selama ini kita udah irob kan gitu. Ya, betul. Bahwa ketemu di dalam irob itu dengan fa'il tadi kan jarang kan. Nah, ya. Jadi termasuk ini nanti kalau ibu sudah kenal tanda, sudah kenal posisi kalimat, mau nggak mau itu harus diurai ya. Kayak tadi misalkan di antaranya fathah nih, kenapa dia fathah? Oh, isimnya mufrad. Jadi itu pasti akan berkaitan. Nah, makanya Ustazah berharap mohon maaf sekali, itu harus konsisten. Harus konsisten bahwa setiap murid buat ibu-ibu, monggo kerso saja ya apa pola belajarnya, setiap diberikan kesempatan untuk mengirob tadi, harus satu-satu, dan itu nyon sewu Ustadz, mungkin bisa dicatat untuk urut-urutannya. Karena apa? Kalau urut-urutannya itu ajek ya, konsisten, istiqomah, insya Allah ibu-ibu paham. Ya. Jadi nggak loncat-loncat. Jadi misalkan gini, seorang dari kita disuruh, misalkan kul wallahu wahad gitu. Oh, kul itu fil amr, katakan gitu. Itu termasuk jumlah apa? Nah itu urut. Jumlahnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari bla 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 bla. Kemudian di dalam jumlah ismiyah itu terdapat huruf. Hurufnya huruf apa? Isimnya isim apa? Nida atau mausul atau apa? Maksud saya itu harus tertib disebutkan satu-satu dan harus urut. Kalau nggak urut, loncat-loncat, nanti pusing lagi. Itu tadi dari bahwa setiap kita tidak sama cara menerimanya. Ada yang berulang-ulang, ada yang sekali sudah dapat. Nah, inilah perlu kesabaran, baik Ustadz maupun kita-kita, itu mengikuti siapapun yang polanya demikian. Gitu. Sehingga tidak, untuk Ustadz juga nggak capek, untuk kami juga nyaman. Ya. Kenapa Ustadz saya seperti ini? Karena saya akhir-akhir ini kan mendengarkan dari rekaman. Ya. Nah, ketika di dalam rekaman itu riweh, kita nggak ngeh, mau tanya nggak bisa kan gitu. Tapi kalau sudah langsung seperti ini kan kita bisa diskusi. Ya. Memang orang bagaimanapun belajar tetap bagaimanapun enak offline. Tetapi online bukan menjadikan suatu kendala kalau kita tertib. Itu Ustadz. Betul Ibu, betul. Jadi untuk kedepannya mungkin
jangan terlalu banyak dulu, mungkin sebetulnya udah mengulang ya, sekali lagi udah mengulang sebetulnya. Ustadz ini sudah, alhamdulillah kita udah tingkat tinggi ya, Tat ya, sudah sampai seperti ini. Tadi setiap mengurai mengirob tadi itu, intinya saya mohon banget itu tertib Ya, ya, Ibu. dalam Ustadz bertanya, tertib dalam mengurainya tadi. Ironya jelas. Oh, lahu, lanya siapa, hunya siapa, kenapa ini lanya lah harus tauhid, bla bla bla. Wah, itu enak banget, Tat. Saya yakin ibu akan bisa paham. Ya, betul, betul, Ibu. Betul, Jadi tidak betul. mengejar ayat, tetapi mengejar walaupun cuma satu orang yang menerangkan, tapi kalau itu menerangkannya detail satu-satu, mantap saya rasa itu. Coba nanti kita coba untuk itu. Itu sih Ustadz. Karena kalau saya lihat ini kan jangan sampai menjadi kejenuhan ya Ustadz. Ya, 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 ya. Semakin hari pasti beberapa kami ini ada sesuatu yang dilihat secara fisik gitu ya. Tapi roh untuk belajarnya itu luar biasa. Nah, Ya, kita mencoba menghargai yang seperti itu gitu. Jadi saya hanya menularkan saja rasa-rasa yang mungkin mewakili dari ibu-ibu semua. Kalau Ustadz dilanjut yang saya ini agak ceramah sedikit karena siap, siap, siap. memang apa ya pola yang selama ini kok kita nggak bisa megang ya gitu kan. Oke. Dari dulu namanya sekejap, tapi kok nggak sekejap ya, kok berkejap-kejap gitu. Nah jadi mungkin harus ada dikoreksi sendiri apa sih yang enak gitu. Jadi bagi Ustadz juga semoga menjadikan ilmu bagaimana mengajar para lansia gitu. Sekali lagi lansia selalu menjadikan pemakluman gitu. Padahal itu hal yang tidak perlu gitu. Oke. Itu dari saya mohon maaf ini Ya, ada ya. yang saya monggo dilanjut. Betul, Bu. Ya, satu. Oke. Jadi memang yang hal ini nggak masuk kategori kesekejap, Ibu. Ya. Ya, sekejapnya itu udah selesai sejak dulu ya. Ini di luar itu, ini memang pendalaman pengayaan ya, Ibu. Ya. Jadi itu, makanya yang kok jadi ininya. Dan satu sisi kita bertahap ya, di penguraiannya memang bertahap. Jadi nggak langsung apa namanya habis itu, tapi dari sesuai materi masuk ke penguraian, materi masuk penguraian. Jadi makanya apa Ibu? Jadi diikutin saja ya ininya. Oke. Oke. Belum. Jadi kalau sudah ketemu harokat, nah nanti ibu mau nggak mau juga akan ditanya tentang harokatnya, kenapa fathah kasroh dan domahnya atau di situ tandanya apa itu kan menyesuaikan ya. Termasuk mungkin kan di sebelumnya itu secara jabatan saya mungkin belum belum terlalu ini ya, karena ibu pun belum belum di kelas ini belum diajarkan misalkan yang ini fa'il kah, ini maf'ul apa, ini istilah apa, yang mana nanti setelah ini. Jadi untuk saat ini baru kalau saya bilang di tahap kita mengenal tanda dohirnya. Nah, sebelum ke sebabnya kenapa dia rofa, kenapa dia ini. Jadi di saat ini baru fathah nih. Oh berarti nasob. Ya. Oh ini musana. Ya. Oh berarti nasob. Ini. Belum ke kenapa nasob. Nah ini belum nih. Yang setelah ini baru ini. Karena itu nanti masuk ke dalam i'rabnya juga. Itu ya. Nih, jadi kalau kalau di Eropa memang panjang nanti dan memang luar biasa Ibu. Baik. Oke, tanda yang ketiga Ibu, yaitu huruf alif. Alif ya. Yang mana terdapat pada Nah, ini cuma satu Ibu. Kemarin Alif. kita bilang apa? Hamzah. Mau hamzah. Asmaul khamsah. Udah ya Tat ya. Berarti ini selesai di sini atau masih ada lanjut Dua ya? saja. Untuk yang ya dua saja. Tapi masih Nasob. nasab ya, masih di Masih nasob. poin Masih nasob, betul. poin B ya. Ya. Poin C tandanya adalah huruf A, alif Alif. Ibu. Ya, alif. Alif itu asmaul hamzah ya. Ya. Itu ya. Belum ya Tat ya. Belum, Start. Asmaul khamsah ya. Di mana di situ contohnya ya sampingnya ya. Jadi abaka. Nah, Tulisannya yang lengkap Tat. Ayo. nah, dari Bu.
Yang 5 khusus ya Ustaz. Gimana? Hamzah 5 ya, yang khusus ya. Ya, betul. Abaka. Nah, di sini pakai alif. Apa ini? Apa Ibu? Apa ini? Judulnya mana? Apanya? Uraiannya mana? Anunya, keterangannya. Keterangan Oh, untuk apa saya nggak mudeng. Oke. Agak ketinggalan, mohon maaf ini tadi soalnya di rumah ada riwah Ustaz. Jadi Ya, ini ya. harus Ya. saya kontrol. Jadi disambi-sambi. Oke. Tanda i'rab isim nasab ya. Heeh. Yang ketiga adalah alif, huruf alif. Ya. Nah, Tapi Ustaz belum nulis di situ. sudah kan Ibu? Mana? Nggak lihat saya. Udah Abak. huruf alif berapa? Yang C, Bu Susi. Ada di Abak. saya. Nasab. Ini kan baru mau kan, C baru mau. Udah Itu yang udah. C. Tuh. Wah, Abaka. Tak, Komsa. Tulisan saya kelihatan Ibu. Yang di Saya kotak nggak. C itu. Yang di kotak, Bu Susi. Yang C ada. Oh, Ada, tapi baru Ustaz. mau dibahas. Nah, ini ya. Baru mau Alif. dibahas kan? Iya, dibahasnya belum. Makanya sudah Ibu ini. Ya, tulisannya ini nggak ada. Hah? Ini sekarang nggak jadi ada. Dia Contohnya dulu. Oke. Gitu ya. Di situ saya tuliskan huruf alif terdapat pada cuma satu doang asmaul khamsah. Yang 5. Contohnya abaka. Aslinya abu gitu ya. Ustadz, Ya. maaf ya Ustadz sebelum dilanjut, Mm-mm. Ustadz boleh nggak ya minta itu kayak kemarin itu penjelasannya itu kayak isi mangus itu isim yang gini-gini gitu. Ini Asmaul Khamsah ini gimana Ustadz penjelasannya dulu? Berarti Maaf. yang di asmaul khamsah ya. Nanti saya kasih sampingnya. Yang ini sudah ditulis dulu Ibu. Nanti dulu aku bingung aku. Tak urut dulu. Oke. Itu kan kita bahas ikhrab mengenai kok rofa sih. Nasab. 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 Nasab yang pertama tadi kan fathah. Hmm, Yang kedua kan ya. betul. Terus yang ketiga ini alif ini. Alif ya. Oke, sudah ini Ibu? Tak durung tak. Ya Allah tolong sebentar. Terus Bentar, sabar. Ya, silakan. Sama ini lagi disambi-sambi tak ya Allah tolong. Di sini dulu ya Bu Yanti, sini dulu. Nanti habis ini kayak yang tadi ya, rumus tadi. Kita pisahkan lagi. Oh, ini huruf alif ini ada di Asmaul Khamsah. Saja. Ada di Hamzah saja. Pakai saja deh, saya nggak pakai saja nulisnya. Oke deh. maaf ya Tat ya kalau cerewet saya. Aman Ibu. Maaf. Ya, Aman Ibu. Nima. Aman. doa Abaka. saya tambahin. Iya karena ustadznya kan baik, jadi ya udah. Sampai mudeng nih kamu kan diulang mana kok. Iya. Abaka. Yang jadi abaka Kalau itu aku udah jalan dengerin rekaman tuh nggak enak banget, nggak nyaman saya. Kalau nggak ada uzur gitu ya males Tat dengerin rekaman Tat. Spend time kemudian belum yang iya gitu loh. Insya Allah. Tapi kan enak kalau dengerin gini enak langsung nggak ngerti protes. Ya. Kaman tetap sopo. Oke, silakan Ibu. Asmaul Khamsah. Udah, saya sih udah. ya. Saya Sudah. 12 langsung minta undur diri ya Tat ya. 11:30, monggo Ibu, monggo. Iya karena saya harus ke terapi ini. Siap Ibu. Pekan depan mohon doanya tindakan kedua Tat. Iya, oke. Agak males tapi ya gimana. Iya Ibu. Harus ini. Menjemput kesembuhan. Berarti Senin depan statusnya libur gimana Ibu? Kan merah katanya. Kalau merah libur lah. Siap. Tanggal 1 kan memang merah. Tanggal 1. Aman berarti. Udah libur. Itu merah kan. Nah, iya makanya. Jumat Tanggal besok libur, Sus. Hah? Jumat kajian. Besok masih. Kalau Jumat depannya libur. Saya nggak ada ke Malang, Dan.
Saya tanggal 31. Ini direkam nanti kedengeran yang nggak ngedengerin. Bahaya. Tasrik, biarin aja libur dulu. Tasrik. Oke, iya, jangan dilupain ya Ibu. Saya lupain dulu tadi, aduh pokoknya. Udah ayo lanjut deh ini. Oke, ya, ini cuma satu doang, Asmaul Ya, Khamsah. apa Tadi tadi itu berarti Bu Yanti tuh Asmaul Khamsahnya apa aja tadi tuh? Akun, coba Pak Ustadz akun. Coba Pak Ustadz akun. Oke, sini saya kasih semuanya ya Ibu. Ya biar Bu Yanti nyimak ibu-ibu yang udah pada paham, monggo disimak lagi biar tambah pinter. Amin. Asma Pertanyaan itu membuat kita lebih pinter loh. Asma Khamsah. Ini. Aku, Nah, ini Kak. isim khusus yang 5 ya. Baru 1. Jadi jumlahnya 5. Ya. Iya. Taruhnya di mana nih Ustadz? Nggak kelihatan. Kelihatan tulisan saya Ibu? Akun. Geser aja, Bu. Geser. Nah, Malam isim khusus yang 5. Kak. yaitu Kemarin ya. Abang. oh saya kesampingkan ya Ibu. Saya mau ke bawain kayaknya nggak enak deh. Isim khusus. Abun, Di hati saya nulisnya dia ketemu. Akun. Pun jadi abuka, jadi abaka. Akun jadi ahuka. akun, Abaka. Oh, ininya kan Asmaul Husna tuh ini ya maksudnya gitu. ya. Abun, akun, ya. Adun, Hamun, Ini kan Pamun. Kan Zun. ibu kan nulis lagi kan, padahal sono. udah ada Ibu. Kan Dani kok diulang-ulang tuh malah lebih pinter kok. Padahal sudah Jadi ditulis tuh. Hamun, ada. rasanya biar nggak ngacak-ngacak Ibu tulisannya. Kalau ini lebih rapi, lebih jelas gitu. Ya makanya kan enak kalau ada yang nanya kan jadi lebih enak Oh, Ibu. Padahal udah dulu baru ingat udah, tapi kan kurang rapi. salah ini, saya nulisnya akun. Abun, Ajun, Iya, salah akun Ibu. Menajun. Akun. Oh, Tiga di Akun. atas. tadi Ajun. Salah Ibu. Oh, Hun gitu ya. Maklum Ustadz grogi diseneni terus di ibu ini. Du. Grogi. Yang terakhir du. Grogi. Nanti kalau nggak ada posisi tuh baru sepi. 45. Nah, ya 5. Kalau nggak ada 5 kan. 15 langsung Ibu. Kenapa? 15. Lain Bu Susi. Nanti Ampun, nunggu Bu Pamun. Susi masuk baru diulang. Nggak ada yang protes. Nggak protes nggak ngerti kon terus. Ya mau aku. Pamun. Zu. pinter kelasnya bubar. Itu dari Aku ben protes. Abun. Protes gak bayar. Pamun. Ngerti. Ustadz besok pagi ingetin saya yang itu ya. Oh, bukan Ibu. Abun, ahun, Ya. hamun. Hamun. Ahun, hamun. Dia khusus domah semua. Bukan khusus doma aja Ibu, bukan. Ini contoh katanya, ya. Iya, contoh. Ya. Oke. Ini. Ya, jadi bukan khusus domahnya. Nanti dia nggak punya nasab rofa doang dong. Ya. Ini katanya ya, Asmaul Khamsah itu katanya abun, ahun, hamun, famun, dhu. D-nya nih. Tuh. Ya. Oke. Du. Nah, Tuh. udah Ibu sampai sini? Sudah. Satu lagi. Zu apa nih? Zu. Dengan syarat, nah ini dengan syarat nih, ada syaratnya Ibu. Oh, dengan syarat. Nih, kalau kita bilang abun, ahun, hamun, famun doang, ini mufrad, Ini mufrad. ya kan? Ini mufrad Ibu. Nah, makanya ada syaratnya. Dengan syarat Oh, ini kemarin terjadi ada bilang dof. Kan ditambah no sarati mana kan. Ini Ustadz juga sisa kok anjane kok. Oke.
Jadi harus mudhof, Ibu. Masih ingat mudhof, Mudhof, Ibu? Ingat, mudhof, itu Mudhof, mudhof. Ustaz aja yang mudhof jawab tuh. semua, jangan nanya ke ibu-ibu nanti saut-sautan. Nanti heboh. Nah, Ustaz udah. langsung jawab aja sendiri, Ustaz. Kita langsung catat. Gitu. Heeh. Mudhof. Kalau Maksudnya mancing-mancing kalau Ibu orang. bilang tahu gitu, saya bisa langsung lanjutin, Ibu. Enggak ada tahu-tahuan, enggak ada sih pokoknya Ustaz semua. Jangan Daripada nanti usah-usah. kur. Rame. Waduh, dicoret-coret semuanya, Ibu. Waduh, Itu ibu-ibu coba ya tangannya ya. Itu cara tangan semua jangan tuh. ikut-ikutan. Tangannya tuh. Coret-coret semuanya nih. Maratat. Tuh. Tuh Bu Inung bantuin tuh. Nah, itu Bu Inung bagusin. Bu Inung kan bu guru, jadi sabar. Oke ya. Buka. Tadi Buka. Mana, Ibu? Catat. Oke. Jadi susunannya ya menjadi mudhof ya pada susunan tadi biar Ibu ini. Mudhof ilahi. dengan syarat Mufrad tadi yang mufrad juga belum. Mana ketutup aku malian. Apa, Ibu? Ketutup saya. Yang mana? Kamu itu loh, naikin. Majemuk. Oke. Mudhof. Gimana sih? Mudhof pada mudhof lagi. Udah butuh ilahi. Ya. mudhof pada Ya, pada susunan mudhof ilaih kan ada mudhof ilaihinya, Ibu. Ada mudhof, ada mudhof ilahi kan gitu ya tadi ya. Betul. Makanya disambung namanya mudhof ilaih. Dua kan. Kata majemuk ya tadi itu. Ya. Nah, perasaan dulu belum ada penjelasan kata majemuknya tuh, Ustaz. Saya ingat itu. Sekarang ada majemuknya, jadi ada tambahannya. Itu satu pun kan ojo dikredit ya tata. Oke. Baik, oke. Kata majemuk. Biar nggak banyak-banyak Ibu pusing, jadi dicicil Ibu ngasihnya. Gak bisa makin malir, ntar balik lagi tuh lagi, apalagi yang itu, jangan gitu Tat. Yang ini, yang sekarang ini nih, ini apa, Masya Allah ini enak nih, sistematis jelas, jadi catatannya rapi. Jadi kalau usah dicicil, yo anu aja wani piro. Hilang-hilang. Baik. Sudah Ibu ini? Udah. ada keterangan dengan syarat ya wajib. Contoh ya, contoh. Nah, gitu. Ini kan tadi harusnya mufrad kan? Yang abun mufrad. Iya, yang akun itu kan harus apa? Ini dalam keadaan mufrad kan? Dia betul. Nah, itu harus ditulis ibu-ibu dalam keadaan mufrad ini. Nanti kalau nggak mufrad bukan bunyi un loh. Ya, itu. Maksudnya mufrad itu kalau dia berubah jadi jamak atau musanna, bukan asmaul khamsah lagi. Jadi lafaznya harus benar-benar dari kata abun. Jadi gini Ustadz, ketika Ustadz menerangkan bahwa asmaul khamsah ini yang abun, akun, amun dan bu itu dalam keadaan mufrad dan harus syaratnya menjadi mudhof ilahi. Sebaiknya yang bukan ini juga dibilang. Jadi atas catatannya mufrad, yang satu musanah gitu loh. Gimana Ibu? Loh kan yang satunya mufrad dengan musanah? Bukan musanah sih, maaf salah istilahnya. Jamak itu apa? Ya jamak betul. Nah, iya. Ya. Jadi sekarang kalau dia nggak berbentuk jamak bagaimana? Kalau dia bentuknya jamak apa? Bagaimana? Bukan asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah yang jamak apa? Nggak ada. Oh, nggak ada berarti ya sudah cuman ini gitu kan? Iya betul. Oh ya berarti ditambahin ibu-ibu dalam keadaan mufrad tok gitu. Oh ya, wajib mufrad Ibu. Wajib mufrad. Jadi nanti selain ini nggak ada namanya asmaul khamsah itu tidak berbentuk mufrad. Nah harus di garis bawain. Ya. Wajib. Hanya terdapat pada mufrad. Nah gitu. Ya, jadi asmaul khamsah tuh wajib mufrad ya Ibu. di mufrad gitu. Iya, hanya ada pada mufrad. Base titik. Dalam keadaan mufrad. Dalam keadaan berpakai baju. Mana nih saya ini? Ustaz takon kok. Oke.
Muhammad. Stop saja. Mana tadi? Nah, Muhammad. Oh, abun mah nulisnya nungguin Ustaz selesai aja ntar Nah surat ini, coret. nah ini contoh ada kata abun plus Muhammadun. Oh, itu mudah-mudah ilahi kan? Nah ini kita plus ya. Mm-mm. Di sini ketika mudhof ilaih untuk ini salah satunya ya, untuk 5 kata ini, nah ini di bawahnya aja ya enaknya, biar sama dengannya di itu. Iya, wes bawahnya aja lanjut. Tuh, hilang mah. Di bawahnya itu, di bawahnya. Dun. Tuh, mati. Ah, Ketutup sama tulisnya Ustaz ya di laptop. gimana Ibu? Abu. Abu. abuk. Abuk. Nah, wawunya muncul dengan sendirinya. Jadi ketika nulis Abu Muhammad, dari kata abun dan Muhammad, ya, ketika jadi mudhof ilaih, maka wawunya harus hadir. Abu. Ustaz ya nggak kelihatan ya ketutup ya sama tulisannya Ustaz itu piye toh. Yang mana Ibu? Saya nggak kelihatan di laptop saya. Bisa dikatasin aja. Udah ke atasin. Oke, nah udah hilang. Oke. Oke, jadi abun dan Muhammadun ketika dia disambung ya digabung menjadi abu, ada wawunya Muhammadin. Nah, ini yang namanya tadi Asmaul Khamsah Ibu. Ham- Muhammadin. Stop ilaih. Sampai sini dulu silakan Ibu dicermati. Oh, jadi wawunya itu apa tanpa diundang tanpa apa nggak ada sebab dia nongol sendiri Ustaz. Iya, ketika mudhof ilaih dia nongol Ibu. Gimana sih nulisnya? Oh, pakai Muhammadun. Abu. Salah kateris. Ketika rafa. Maaf, tanya, maksudnya abunya itu nongolnya ada di Quran gitu. Maksudnya gimana nongol di Quran Ibu? Tadi ada nongol pas mudhof ilahi. Iya. Maksudnya nongol tuh gimana? Nongol di mana Oke, gitu? Oh, di sini nih. Nongol di bawah, di bawah, Bu. Nongol di bawah, Maksudnya nongol wawunya Ibu. di bawah, Bu. Ya, jadi kan aslinya abun itu nggak ada wawunya tulisannya. Ya. Abun aja, tanwin. Ya, hamzah Tanwin. sama ba doang. Kita nulis abun itu hamzah sama ba doang, Ibu. Ya. Nah, pas ketika mudhof ilaih dengan misalkan di sini kata Muhammad, maka nulisnya itu wajib dengan waw. Abu jadi panjang, jadi mad. Nah, Kan mad asli aja itu mah ya. ya tergantung setelahnya. Kalau setelahnya bukan hamzah, mad asli, Ibu. Nah, jadi Hamzah jadi mati syais. Kalau setelahnya itu Ya, hamzah kemana-mana, jadi jangan mad. kemana-mana, kesini aja ntar liar lah. Iya, clear malahan. Kenapa mat kan matnya 2 aja kan di sini? Iya betul di sini. Di sini. Kan tadi Danti nanya nggak gitu. Ya kan mat asli kan 2. Iya karena ketemu Iya. mim Ibu. Kan bingung kan? Sing rumah tambah bingung dan. Abu. Iya. Jangan dihapus dulu Ustaz, saya belum selesai benar. Jangan dihapus dulu belum Ustaz. Silakan. Maaf, mau tanya juga, maaf ya lagi nulis-nulis kan. Saya duluan ya, maaf ibu-ibu ya. Monggo Ibu, monggo. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, sebentar. Ini kan Ya. abun, kan abu gitu ya. Nah, itu pakai hamzah di atasnya itu pakai itu emang harus kan biasanya cuma pakai harakat aja. Alif aja. Alif aja Ibu. Hah? Maksud Ibu biasanya gimana alif saja nulisnya? Ya, alif dan harokat kasroh aja gitu. Ya. Kasroh lagi fathah aja. Betul. Nah, ini kan ada hamzahnya gitu, ceklek gitu. Itu Ya. apa sih bedanya? Sebenarnya Ibu, ini sebenarnya kalau kita mengikuti EYD yang terkekinian ya, EYD yang ini membedakan antara hamzah qot'i dengan hamzah wasol adalah kepala hamzah. Oh, gitu. Ini
Oh, iya. Ini kan hamzah qati. Betul, kalau qat'i dikasih, makanya kalau kita pakai mushafnya yang tip Madinah, nah itu kan biasanya dibedakan antara yang hamzah qat'i dengan hamzah wasol. Yang wasol nggak dikasih kepala. Ya. Alhamdu itu nggak ada kepalanya ya. Ini, tapi kalau dia yang hamzahnya qat'i pasti ada itunya. Betul. Bukannya, maaf Ustadz, bukannya alif itu nggak berharakat, hamzah yang bisa berharakat. Oke, betul Ibu ya. Kalau bentuknya antara hamzah wasol dengan alif itu sama. Bentuknya alif dengan hamzah wasol itu sama memang. Ya. Jadi untuk alif dia tidak berharok. Dia sebenarnya sukun ya, selalu sukun ya, tidak berharokat. Nah, hamzah wasol dia sebenarnya aslinya juga nggak berharokat, cuman berharokat ketika kapan? Ketika kita mulai hamdu, baru di situ kita harokati, tapi bukan harokat asli yang ditulis di situ ya. Karena apa? Ketika disambung dengan kata sebelumnya walhamdu, nggak ditulis harokatnya juga. Ada baca ya. Betul. Makanya secara bentuknya dua-duanya, secara bentuknya dua-duanya alif. Nih, makanya sejak dulu mungkin orang-orang dulu ngajarin kita alif fathah a. Iya. Alif dia nyebutnya alif kasroh Oh, i. Alif domah u ya. Nah, sekarang kita tahu bahasanya alif itu mah mat doang. Kalau yang dibilang a i u itu sebenarnya hamzah. Oh. Makanya kalau yang qati dikasihlah hamzah. Ya, dikasih kepala, betul. Oke, Bu Yanti tadi sampai sini. Wah, ini belandang nih kita. Ya, udah. Tengah 12. Sudah ya, Bu Yanti? Ya, Ustaz. Ya, jadi ini ya. Jadi untuk yang 5 ini, kecuali yang nanti famu nih. Yang famu ini agak spesial. Ya, dia asmaul khamsahnya, mimnya hilang. Jadinya fu doang. Fu. Nah, kalau yang lainnya masih normal. Abu Muhammad. Ahu Muhammad. Panjang. Hamu Muhammad. Tapi yang famun, ini nggak famu, nggak. Fu doang. Sama dengan Punya zu. pendek kan? Iya, gimana? Iya sama Jadi sama zu, betul. Zu, fu, ini juga sama. Jadi mimnya dibuang. Kalau kita- zu, wawnya dibuang. Ustadz, Gimana, Ibu? kita harus hafal ya ini ya. Yang 5 ini ya 5 ini. Ya hadiah hafal, Ibu. Ya jadi misalnya famu harus fu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau Ibu misalkan Asmaul Khamsah nulisnya famuka, ya diketawain Ibu. Ya, itu. Untuk Jadi famu fuka. berubahnya menjadi fuka. Fuka. Ya. Bukan gitu. Zu ya tetap aja, zu nggak berubah. Zu malin itu. Tetap zu nggak ada perubahan. Fu Muhammadin gitu. Nah, kalau zu maknanya nggak pas kalau bilang zu Muhammadin. Biasanya ke benda saja. Pemilikan ya. Oh. Ya, oke. Misalkan pemilik duit, zu malin, misalkan kayak gitu. Zuma. Oh, jadi zu itu hanya untuk barang aja. Ya, Benda. jadi biasanya itu. Dzul jalali wal ikram. Oh, Jadi pemilik ini ya. Oke. Baik Ibu, sampai sini dulu. Ya Ustaz, syukran. Baik, insya Allah berarti Insya break. Allah ngerti, nggak ngerti kan? Alhamdulillah. Pekan depan kita break dulu Ibu, kita lanjutkan lagi Oke. di pekan berikutnya. Insya Baik, Allah. Ustaz. Oke, kita cukupan Ibu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa La anta, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair.